Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Nurbaya Wailata. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Sorong, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 1. Saya akan mempresentasikan tentang studi kasus dugaan malpraktik bidan Elvinawati Ambarita saat persalinan. Apa saja yang akan kita bahas di studi kasus kali ini? Yang pertama, jenis pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, jenis kode etik yang dilanggar. Yang ketiga, jenis aturan hukum, undang-undang atau Permenkes dan lain-lain. Yang keempat, jelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bidan agar tidak terjadi kasus tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasus seorang bidan Elvina Ambarita melakukan malpraktik kepada pasien bernama Harmilawati di Puskesmas Parapat. Bayi tersebut lahir pada Senin 16 Oktober 2023 di Puskesmas Parapat. Ditangani oleh bidan desa Elvinawati, setelah lahir bayi tidak ditangani sesuai prosedur. Air ketuban yang terminum tidak segera dikeluarkan. Kondisi bayi memburuk hingga akhirnya meninggal 5 hari kemudian. Sementara itu, sang ibu Harmilawati juga sempat kritis karena ari-ari tertinggal dalam rahim. Bidan Elvinawati diduga melakukan tindakan tidak sesuai prosedur, termasuk meminta biaya tambahan di luar BPJS untuk mengeluarkan ari-ari. Harmilawati kemudian harus menjalani kuret di RS Tentara atau RST Pematang Siantar. Keluarga semakin curiga setelah mendapati adanya catatan manipulasi kunjungan bidan dalam buku pink. Padahal bayi sudah meninggal. Atas kejadian ini, keluarga melaporkan dugaan malpraktik ke Polres Simalungun dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Pihak kepolisian dan IBI menyatakan akan menindaklanjuti laporan, sementara Dinas Kesehatan Simalungun juga menegur pihak puskesmas terkait pelayanan yang tidak sesuai. Selanjutnya, jenis pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, pelanggaran etika dan moral profesi. Mengabaikan keselamatan pasien, bidan tidak segera menangani bayi yang terminum air ketuban. Padahal prosedur standar mengharuskan jalan napas bayi dibersihkan. Tidak jujur dalam pencatatan medis, bidan diduga memalsukan data dalam buku pink dengan menuliskan kunjungan pada tanggal setelah bayi meninggal. Meminta imbalan di luar prosedur. Bidan meminta 600.000 untuk mengeluarkan ari-ari dengan alasan tidak ditanggung BPJS. Ini bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien bukan keuntungan pribadi. Yang kedua, pelanggaran hukum atau malpraktik medis. Kelalaian negligence tidak memberi tindakan medis yang sesuai standar, misalnya mengeluarkan cairan ketuban dari bayi. Penyalahgunaan wewenang. Bidan memanfaatkan posisi dan ketidaktahuan pasien untuk meminta biaya tambahan. Dokumentasi palsu, menulis laporan palsu di buku pink termasuk bentuk memalsukan dokumen medis yang bisa menjadi tindak pidana. Yang ketiga, pelanggaran administratif. Tidak melaporkan perkembangan kondisi pasien pasca persalinan ke pihak puskesmas atau instansi terkait. Melanggar aturan BPJS dengan memberi informasi tidak benar terkait pembiayaan persalinan. Selanjutnya, jenis kode etik yang dilanggar. Yang pertama, kewajiban terhadap klien atau pasien. Prinsip, bidan wajib menghormati hak pasien, memberikan asuhan yang aman sesuai standar dan mengutamakan keselamatan ibu serta bayi. Tapi pelanggaran yang terjadi tidak segera menangani bayi yang menelan air ketuban, tidak menuntaskan pengeluaran plasenta sehingga ibu hampir mengalami kondisi fatal, mengabaikan prinsip non-malevolence atau tidak merugikan pasien. Yang kedua, kewajiban terhadap profesi. Prinsip bidan harus menjaga martabat profesi, bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Pelanggaran yang terjadi melakukan manipulasi pencatatan buku KIA atau buku pink. Yang kedua, perbuatan termasuk merusak integrasi profesi bidan. Yang ketiga, kewajiban terhadap diri sendiri. Prinsip bidan wajib meningkatkan kompetensi, jujur, dan profesional. Pelanggaran yang terjadi tidak melaksanakan praktik sesuai SOP kebidanan dan tidak menjaga profesionalitas dalam menangani kasus persalinan.
Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Bidan harus memberi pelayanan yang jujur dan dapat dipercaya masyarakat. Pelanggarannya melakukan pengumutan biaya tambahan di luar BPJS yang semestinya tidak boleh dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan bidan. Selanjutnya, jenis aturan hukum atau undang-undang Permenkes dan lain-lain. Nomor 1, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58 Ayat 1, setiap orang berhak menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Pelanggaran yang terjadi, bidan lalai dalam penanganan bayi atau tidak menyedot cairan ketuban dan ibu, sisa plasenta tidak dikeluarkan. Yang kedua, Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Kebidanan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Pasal 47, bidan wajib melaksanakan praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf A dan C, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar. Yang keempat, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359 KUHP, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dapat dipidana penjara. Pasal 360 KUHP, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat atau kesehatan terganggu. 5. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes, Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan mengatur standar pelayanan, kewajiban merujuk bila ada komplikasi dan larangan menarik biaya di luar ketentuan. Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas wajib melakukan pencatatan pelaporan serta evaluasi pelayanan. Yang keenam, Peraturan BPJS Kesehatan. Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan menegaskan bahwa biaya persalinan normal dan komplikasi ditanggung BPJS. Jelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bidan. 1. Menjalankan pelayanan sesuai standar dan SOP atau etika benefits dan non-malefits. Seharusnya setelah bayi lahir segera melakukan penilaian kondisi bayi atau APGAR skor. Jika bayi menelan air ketuban, segera lakukan tindakan penyedotan jalan napas dan resusitasi sesuai prosedur, dan pastikan plasenta keluar utuh. Jika ada retensio plasenta, lakukan rujukan tepat waktu, bukan mengambil tindakan di luar kompetensi. Yang kedua, mengutamakan keselamatan ibu dan bayi atau etika respect for life. Seharusnya mengutamakan tindakan life saving atau penyelamatan nyawa sebelum mempertimbangkan hal lain. Melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bila menemui komplikasi yang tidak bisa ditangani. Yang ketiga, jujur dan transparan terhadap pasien serta keluarga, etika, veracity, dan justice. Seharusnya tidak melakukan manipulasi catatan medis atau buku KIA, menjelaskan kondisi ibu dan bayi secara terbuka pada keluarga, menghormati hak pasien untuk tahu tentang kondisi medisnya. Yang keempat, tidak melakukan pengumutan liar atau biaya tambahan, integriti dan profesionalis. Seharusnya memberikan pelayanan sesuai hak pasien sebagai peserta BPJS. Jika ada kebutuhan tambahan harus berdasarkan persetujuan pasien atau keluarga dengan transparan penuh. Yang kelima, melakukan pencatatan medis dan dengan benar. Seharusnya mencatat kondisi pasien sesuai fakta, tidak menuliskan kunjungan atau data yang fiktif.
Kesimpulannya, agar tidak terjadi pelanggaran seperti kasus bidan Elvinawati Ambarita, seorang bidan harus patuh pada SOP dalam setiap tindakan medis, mengutamakan keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas utama, jujur dan transparan dalam memberikan informasi serta pencatatan, menjaga profesionalisme dan integritas termasuk tidak meminta biaya tambahan di luar aturan, taat hukum dan kode etik profesi sehingga pelayanan yang diberikan aman, bermutu, adil, serta melindungi hak pasien. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus malpraktik bidan Elvinawati Ambarita adalah kasus persalinan yang dialami Harmilawati dan bayinya menunjukkan adanya dugaan kuat kelalaian dan pelanggaran etika maupun hukum kesehatan oleh bidan yang menanganinya. Bayi meninggal dunia akibat tidak mendapat penanganan sesuai standar atau jalan napas tidak dibersihkan dari ketuban, sementara ibu sempat kritis karena ari-ari tertinggal dalam rahim. Selain itu, bidan diduga melakukan pelanggaran etika profesi, pelanggaran hukum kesehatan. Kasus ini menegaskan pentingnya profesionalisme bidan dalam mengikuti SOP, etika dan hukum kesehatan, pengawasan dan instansi terkait atau IBI, Dinas Kesehatan, BPJS, dan Kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang. Keadilan bagi keluarga pasien agar mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-haknya. Oke, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.